Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Nurdia Zahra. Saya dari jurusan Biologi kelas B dengan NIM 2006021100015. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Munirul Abidin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah tentang mazhab Maliki. Perbedaan pendapat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun perbedaan pendapat pada masa itu tidak menimbulkan konflik atau pertikaian, karena setiap perbedaan pendapat selalu dikembalikan kepada Rasulullah. Namun ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka segala bentuk perbedaan pendapat akan dikembalikan kepada sahabat, karena diyakini sumber dari sahabat merupakan sumber yang dapat dipercaya. Dan ketika para sahabat tidak ada yang mengetahui dalil atau nasnya, maka dilakukan musyawarah para mujtahid. Mujtahid yakni orang yang melakukan ijtihad. Ijtihad yakni upaya memutuskan suatu perkara. Nah, ketika suatu perkara itu sudah diputuskan, itulah yang dinamakan dengan ijma. Ketika Islam mulai meluas dan berkembang, muncul pendapat perseorangan yang memunculkan mazhab. Secara bahasa, mazhab merupakan pandangan, aliran, atau pendapat. Secara istilah, mazhab merupakan pokok atau landasan pemikiran seorang mujtahid guna menyelesaikan permasalahan. Contoh mazhab yang banyak diikuti yakni Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbal. Secara teologis munculnya mazhab didasarkan dengan pemahaman terhadap firman Allah pada Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik yang mempunyai nama panjang Abu Abdillah Malik bin Anas bin Asyabahi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris. Beliau juga dikenal dengan sebutan Imam dari Hijrat yang berarti Imam dari kota Madinah. Sebutan Imam dari Hijrat karena Imam Malik ini tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sejarah kemunculan mazhab Maliki. Pada zaman Rasulullah, segala perbedaan pendapat dikembalikan kepada Rasulullah. Begitu juga pada zaman sahabat, segala perbedaan pendapat dikembalikan kepada para sahabat. Namun ketika zaman sahabat sudah berakhir, maka penjelasan mengenai hukum Islam dilanjutkan oleh para tabi'in. Masa ini terjadi pada abad kedua Hijriah atau biasa disebut dengan The Golden Age. Sebutan The Golden Age ini dikarenakan masa puncak kejayaan Islam, yakni dengan munculnya mazhab fikih yang dibawa oleh tokoh fikih agung yang menjadi landasan kokoh para ulama dan pengikutnya. Dan bahkan ajarannya pun masih dipakai hingga sekarang. Pada masa itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok ulama Kufah dan kelompok ulama Madinah. Nah, ketika pada abad kedua Hijriah ini berakhir, awal abad ketiga Hijriah, para ulama ini mulai terpecah dan semakin mengacu pada pendapatnya masing-masing dengan karakteristik masing-masing, sehingga muncullah mazhab-mazhab pada masa itu. Mazhab dari segi bahasa berasal dari kata fi'il zahaba, yashabu, yang artinya pergi. Namun, mazhab juga mempunyai arti lain, yakni al-ra'yu, yang berarti pandangan, kepercayaan, pendapat, doktrin, ajaran, aliran, ideologi, atau pemahaman. Menurut istilah, mazhab dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, mazhab merupakan metode atau jalan yang diambil seorang mujtahid dalam menentukan hukum syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan pengertian yang kedua, mazhab merupakan suatu fatwa mujtahid tentang hukum dari suatu peristiwa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun mazhab yang muncul pada periode abad kedua sampai 3 Hijriah, salah satunya ada mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai reputasi yang sangat baik.
dikenal sebagai ilmuwan keagamaan, fikih, bahkan pendidikan Islam. Ia memperoleh ilmu dari nenek, paman, dan guru-gurunya, sehingga beliau menjadi ahli hadis dan fikih. Adapun sumber-sumber mazhab Maliki, yakni yang pertama dari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kalam Allah, di mana hal itu untuk menjadi sebuah petunjuk atau pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sunnah, karena sunnah ini dianggap sebagai segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi, sehingga untuk dijadikan pedoman, baik itu perkataan, sikap, sifat, maupun perbuatan. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah hasil keputusan dari ijtihad dari seorang mujtahid. Ijma ini diutamakan oleh para ulama yang sumbernya cukup dapat dipercaya, tapi lebih diutamakan lagi ulama dari Madinah. Yang keempat, qiyas, yakni hukum yang didasarkan dengan persamaan yang terjadi dalam ajaran Islam. Yang kelima, al-maslahat al-mursalat, yaitu mengambil ajaran dengan prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerusakan atau kemudorotan. Yang keenam, perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh, urf. Urf ini adalah adat atau budaya sosial masyarakat Madinah. Perkembangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkembang sangat cepat. Beliau mendapat dukungan dari Al-Mansur dan Yahya bin Yahya. Bahkan Muiz Badis mewajibkan masyarakat Muslim Afrika menjadi pengikut mazhab Maliki. Dalam perjalanan Imam Malik, beliau juga menulis kitab yang berjudul Al-Mutawatta, yang berisi tentang perihal hadis, perkataan sahabat, dan atsor. Dalam karirnya, beliau menjadi guru yang mempunyai banyak murid dan pengikut. Bukan hanya murid dan pengikut, bahkan Imam Malik mempunyai banyak penerus mazhab Maliki, seperti Abdul As-Salam Al-Tunuki atau Sahrun, Ibnu Rusyid, dan Al-Karifi. Banyaknya penerus mazhab Maliki tersebut membuat mazhab Maliki dianut oleh masyarakat Hijaz, Maroko, Libya atau Tripoli, Irak, Palestina, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Mazhab Maliki terus berkembang hingga sekarang. Adapun pengaruh mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga mempunyai pengaruh yang banyak hingga sekarang, termasuk dalam dunia pendidikan. Adapun murid yang menjadi penerus mazhab Maliki antara lain Muhammad bin Hasan al-Syaibani, di mana selanjutnya diteruskan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau biasa kita sebut dengan Imam Syafi'i, yang saat ini mempunyai pengaruh dalam ajaran agama Islam di Indonesia. Contoh-contoh ajaran Imam Malik yang mempunyai pengaruh dalam kebiasaan masyarakat Muslim hingga sekarang. Yang pertama, dalam keadaan najis tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Bahkan melafalkannya pun juga tidak boleh. Yang kedua, khalwat haram di tempat yang terbuka. Yang ketiga, jika tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Jika tidur berat membatalkan wudhu. Dalam hal ini, tidur ringan ini dimaksud dengan tidur yang sebentar dan anusnya tertutup. Jika tidur berat, itu maksudnya tidur lama, meskipun anusnya terbuka maupun tertutup, tetap hukumnya batal wudhunya. Yang keempat, ketika junub tidak boleh masuk ke masjid, tapi kecuali keadaannya darurat. Yang keempat, paling lama batas haid 15 hari, jika lebih berarti darah penyakit. Yang kelima, darah nifas keluar selama persalinan dan setelahnya, batasnya adalah 60 hari. Jika sebelum persalinan itu sudah keluar darah, itu bukan termasuk nifas. Ketika sholat, wanita boleh menampakkan wajah, telapak tangan, dan punggung tangan. Lalu selanjutnya, ketika sholat, wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Selanjutnya, wajib melakukan 2 khutbah saat sholat Jumat, dan sholat Id hukumnya sunnah muakkad. Kesimpulannya, mazhab merupakan suatu pendapat dari mujtahid untuk memutuskan suatu permasalahan hukum Islam. Munculnya mazhab dikarenakan pandangan dari ulama tersebut berbeda-beda dan semua ulama mengacu pada pandangannya masing-masing. Mazhab Maliki ini merupakan salah satu mazhab yang dianut hingga sekarang. Adapun sumber dari mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Al-Maslahat, Al-Mursalat, perkataan Rasulullah, dan tradisi atau urf. Pemikiran Imam Malik dapat dijumpai dalam kitab yang berjudul Al-Mutawatta. Mazhab Maliki terus berkembang dan diamalkan oleh para pengikut dan penerusnya.
Masa Maliki sangat berperan besar baik itu pada abad kedua sampai 3 Hijriah maupun hingga sekarang. Caranya dalam kehidupan milenial sekarang ini sangat penting dalam mengambil keputusan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun apabila kita tidak mampu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka mazhab dapat menjadi sebuah alternatif masyarakat dalam mengambil keputusan sehingga tidak tersesat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.